dia bisa lihat .com, kemudian juga ada Lause Eva-nya yang koordinator guru antara guru Cina dengan murid-murid Indonesia, membantu saya persiapan sebelum kelas bahasa Mandarin. Habis itu guru-gurunya juga yang di China native-nya, karena saya belajar dengan guru native private untuk kebutuhan kerja saya kerja di perhotelan, guru-gurunya mau akomodir pelajarannya sedikit berubah untuk mengikuti kebutuhan kerja saya. Dan itu yang penting karena saya belajar memang khusus buat kerja, spesifik buat kerjaan saya. Dan menurut saya benar-benar recommended, semuanya bagus. Buat teman-teman yang belajar bahasa Mandarin, yuk belajar di Chinese.com. Perkenalkan, nama saya Lia. Saya merupakan salah satu murid dari ChineseRD.com. Alasan saya mengikuti kelas ini karena saya sangat tertarik mempelajari bahasa. Selama ini saya dan juga belajar di ChineseRD.com dalam sistem pengajaran online. Kesan pertama saya mengikuti trial class itu seru banget. Gurunya, teman-temannya yang sangat baik, materinya yang disampaikan mudah saya pahami. Begitu juga waktu yang fleksibel bagi pekerja seperti saya yang sangat sibuk dan gak punya waktu. Menurut saya recommended banget. Jadi buat teman-teman yang mau memperdalam dan mempelajari lagi bahasa Mandarin lebih baik, ayo kita join ke ChineseRD.com. 再见。Di Chinese RD, Anda bisa belajar bahasa Mandarin secara online dan dibimbing oleh guru lokal dan native yang profesional. Chinese RD juga menyediakan variasi kelas sesuai dengan kebutuhan Anda yang tentunya dapat meningkatkan daya saing Anda. Chinese RD menghubungkan Anda untuk bisa belajar secara live interaktif bersama guru native yang bisa Anda pelajari di mana saja dan kapan saja. Metode belajar one-on-one classes. Metode belajar one-to-many classes. Di one-to-many classes tersedia kelas reguler dan VIP, di mana kelas reguler adalah kelas yang berfokus pada pemahaman, dan kelas VIP adalah kelas yang berfokus pada percakapan. Nah, sekarang saatnya kita menyimak apa kata mereka tentang Chinese RD. Hello, 您好，我的名字叫 Cecilia Imelda. Saya adalah salah satu murid kelas khusus Mandarin online di Chinese RD. Kenapa saya mengambil kelas ini? Itu karena kelasnya dapat dilakukan secara online dan di mana saja, menyesuaikan dengan jadwal kita, apalagi khususnya untuk orang yang sudah bekerja, jadwalnya sangat fleksibel. Kesan-kesan saya selama mengikuti kelas ini beberapa minggu adalah gurunya atau lausenya sangat baik, sangat menguasai materi yang akan diberikan kepada kita dan sangat membantu kita baik dalam melakukan berlatih pengucapan, menulis maupun membaca. Tugas-tugas yang diberikan pun sangat membantu kita untuk belajar menulis, membaca, dan melakukan latihan pengucapan. Apa yang saya dapat selama beberapa minggu setelah saya mengikuti kelas ini adalah beberapa penambahan kosakata baru yang sangat bermanfaat atau berguna untuk digunakan dalam komunikasi sehari-hari. Mari kita bergabung di kursus Mandarin online di Chinese RD dan memanfaatkan waktu kita sebaik-baiknya untuk mendapatkan sesuatu hal yang positif atau berguna bagi kita. Xie. 大家好, saya Dani. Saya salah satu murid di Chinese.com. Menurut saya Chinese.com recommended tempat yang bagus buat belajar bahasa Mandarin karena servisnya excellent, gurunya juga bagus. Mulai dari bagian saya pendaftaran, ada waktu itu Jelena yang membantu saya menjelaskan step-step pendaftarannya dari awal sampai dia bisa ngeliatin Chinese.com, kemudian juga ada yang koordinator guru murid-murid Indonesia siapkan sebelum kelas bahasa Mandarin. Habis itu guru-gurunya juga yang di China native-nya, karena saya belajar dengan guru native private untuk kebutuhan kerja saya kerja di perhotelan, guru-gurunya mau akomodir pelajarannya sedikit berubah untuk mengikuti kebutuhan kerja saya. Dan itu yang penting karena saya belajar memang khusus buat kerja, spesifik buat kerjaan saya. Dan menurut saya benar-benar recommended, semuanya bagus. Buat teman-teman yang belajar bahasa Mandarin, yuk belajar di Chinese.com. Perkenalkan, nama saya Lia. Saya merupakan salah satu murid dari ChineseRD.com.
Alasan saya mengikuti kelas ini karena saya sangat tertarik mempelajari bahasa. Belum lama ini salah satu teman saya yang juga belajar di ChineseRT.com memperkenalkan tempat les bahasa Mandarin dan sistem pengajaran online. Kesan pertama saya mengikuti trial class itu seru banget. Gurunya, teman-temannya yang sangat baik, materinya yang disampaikan mudah saya pahami. Begitu juga waktu yang fleksibel bagi pekerja seperti saya yang sangat sibuk dan gak punya waktu. Menurut saya rekomendasi banget. Jadi buat teman-teman yang mau memperdalam dan mempelajari lagi bahasa Mandarin lebih baik, ayo cepat join ke ChineseRT.com. 再见。Oke, baik. Selamat malam dan selamat datang nih di acara webinar CSRD di bulan September. Ya, seperti biasanya dengan Dr. Lause di sini yang akan memandu acara webinar CSRD selama 1 jam ke depan. Nah, di bulan September ini ada kelas apa aja ya? Seperti biasa, langsung mau kasih informasi dulu nih untuk teman-teman yang baru join di webinar CSRD. Nah, untuk Chinese Study sendiri selalu nih menghadirkan setiap bulannya webinar yang dengan tema yang menarik ya dan tentunya bermanfaat nih untuk para pecinta bahasa Mandarin semuanya ya. Nah, untuk di bulan September nih yang lalu nih sudah dibahas nih tentang ujian HSK 3 tuh dengan Henry Lause ya. Nah, untuk hari ini kita akan bahas nih tentang aplikasi yang cukup hot ya, sangat hot lah pokoknya ya di China. Ada Douyin, ada TikTok, ada Pilipili, dan Weibo. Dan nanti untuk next nih di minggu depan ya, teman-teman boleh catat di tanggal 25 September nih kita akan jalan-jalan virtual ke Beijing ya. Nanti kita akan lihat kota-kotanya dan kulinernya ya. Langsung tunggu nih teman-teman untuk kita join bareng supaya kita bisa jalan-jalan bareng ke Beijing ya. Nah, seperti biasa, Lause juga mau ingetin nih buat teman-teman yang mungkin hari ini, aduh Lause sepertinya saya cuma bisa ikut setengah jam karena ada kesibukan atau apa-apa ya. Atau mungkin saya telat nih Lause untuk kelas yang hari ini, it's okay ya. Untuk tayangan ulang kelas webinar CSRD itu tersedia ya teman-teman di YouTube Chinese RD Indonesia. Jadi teman-teman bisa nih langsung searching aja nih di YouTube Chinese RD Indonesia, nanti langsung kelihatan nih tayangan ulang kelas webinar di bulan-bulan lalu juga ada. Jadi teman-teman bisa lihat juga nih di bulan-bulan lalu nih ada tema-tema apa aja sih ya kan yang mungkin bisa membantu teman-teman dalam mempelajari bahasa Mandarin lebih dalam ya. Oke, tanpa panjang lebar lagi ya, mungkin teman-teman udah gak sabar nih tentang pembahasan kita hari ini itu tentang apa aja sih. Nah, yuk kita sambut langsung nih Vivi Lause. Halo Lause. Silakan Lause. Halo, 大家好. Oke, thank you 老师 atas kesempatannya. Teman-teman, halo, apa kabar? Hai, teman-teman interaktif ya sama saya ya. Tapi kalau nggak interaktif saya getok nih. Enggak lah ya, enggak. Canda. Oke, so teman-teman kalau sama saya ya, selama di kelas saya teman-teman santai saja. Kalau mau ya ya seperti kayak Lause tadi bilang, mungkin apalagi sibuk atau ya sambil ngemil begitu ya. Oke, Sunny, hai, Huang Laoshi, ni hao, ni hao. Oke, nah boleh teman-teman sambil ngemil, sambil baringan, sambil kerja, ngetik-ngetik. Wah, terima kasih sekali sudah menyempatkan. Ini ramai sekali teman-teman, di luar dugaan saya. Ternyata teman-teman sangat berantisipasi, 很高兴是吧？很积极，就是要学中文，要知道中国的抖音、B 站还有微博。好的，那我就是继续一下啊，就是直接给大家共享一下。好的，teman-teman, so yang pertama. 欢迎大家 welcome teman-teman, baik yang sedang tiduran, yang sedang makan, welcome ya. Untuk ini kita bakalan sedikit mempelajari tentang aplikasi, mungkin akan sedikit gampang, tapi tidak terlalu gampang juga ya teman-teman. So, oke, 我们直接看一下啊，第3页，好，第3页这边啊，朋友们，这边有中国10大
应用排行榜是什么意思呀？中国10大应用排行榜 artinya adalah 10 aplikasi terbesar yang paling sering digunakan di China, teman-teman. Ya, di sini sudah saya buatkan dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 lengkap, teman-teman. Yang pertama dong, teman-teman, saya mau tahu ini apa ya? Yang warna hijau ada matanya 2, begitu. Yang warna putih. Apa itu, teman-teman? Sudah pernah pakai apa belum? WeChat. WeChat. Oke, thank you. Ini siapa yang mau jawab? Terima kasih. Oke, WeChat. 好的。那大家是用过的，是不是？哦，微信。哦，有人知道。哇哦，大家用没用过？有没有用过？用过， pernah 用过。 pakai？我用用的。过。哇，大家的中文这么厉害吗？哇。OK， 那有是不是？有是吧？哇，好厉害呀。好，那kita geser sedikit teman-teman yang ada di samping. Yang ada mirip penguin itu apaan sih teman-teman? QQ 吧，应该是不是？应该是 QQ 是吧？不是应该了，是 QQ 确实是 QQ。哇。那大家，我问一下大家用没有用过这 APP 这 QQ 有没有用过？以前用过，但是现在没用了。哦，以前用过，为什么现在不用了呢？忘记了号码。好，没办法登录，没办法再登录，tidak susah sedikit mengalami kesulitan di login berarti ya. Oke, 好，那确实啊，那这个 QQ 确实sedikit ada tingkat kesulitan agak sedikit ketat ya teman-teman untuk masalah login teman-teman. So it's okay, kita pindah ke bawah yang warna oranye nih, ada tulisan Mandarin gede, apa itu? 淘宝，哇，这么积极呀！我这班，哇塞，这么多人是啊，好厉害。对，是淘宝。Teman-teman pernah pakai tidak? Ini sambil saya cek chat-chatnya teman-teman ya. 淘宝 ，OK， pernah pakai？ 也没有是吧？对，好的。陈善美，善美。ongkir. Kak Soleh mikir ongkirnya gitu ya. Aduh, ongkirnya mahal banget ke Indonesia. Harusnya nggak usah deh pakai Taobao, 是吧? Ongkirnya mahal banget soalnya. 所以很贵是吧? Kayak Lazada. OK， 好，没关系。好，大家应该很了解这个淘宝。好，没关系。那我们就是看一下这个蓝色是什么东西？阿里 Pay 支付宝。支付宝是阿里 Pay 是不是？哇，好厉害！Ini siapa yang menjawab sih? Kalau boleh saya tahu? 刘逸云。Melanie. Oke, 谢谢。Oke, saya ingat namanya ya, Kak Melanie. Oke. Nah, 支付宝 fungsinya apa teman-teman? Apa itu fungsi 支付宝？就是付钱的。就是付钱的了是吧？哇，好厉害！那哇，应该大家估计大家有用过是不是？没办法用的，因为必须有中国的银行。哦，对，好，非常棒啊！那对，在这里，在国外是就是没办法用，是对的啊。那就是我问一下，刚刚回答我的同学是不是去过中国？去了几次？哦，去了几次？是不是留学还是旅游呢？就是留学。留学好，很棒，我就了解你了啊。好的，那kalau kita geser lagi, 谢谢yang sudah menjawab saya tadi, kakak, thank you. Kita lihat dulu, ini
poinnya kita hari ini teman-teman yang agak gelap, ada pantatnya sedikit, ya, ada kepalanya begini kayak bebek begitu ya. Oke, tapi keren banget ini aplikasi yang paling diminati untuk 抖 oh 音，对，抖抖音，音，大家好厉害啊！这个好，大家中文真的好标准嘛！哇，这让我好惊讶！哇，太厉害了，大家！啊，我先给大家鼓掌啊！太厉害了，太厉害了！好，那这个抖音是不是kita抖音bahasnya nanti ya? Oke, nah kita next dulu yang warna biru-biru ini ada kayak kaki gitu. What is that? 百度， For what? 百度，browser， Oh, good job. For what? 百度是就是用来什么的？找东西，哦，是找东西吗？不是找东西了，找哦资料这样子。比如说你像印尼这边的 Google Chrome 吧，这样子。 Oke, 非常棒. Oh, 对. Nah, jadi kata kakak tadi artinya adalah Paitu itu adalah suatu aplikasi khusus untuk mencari atau men-searching sesuatu. Ya kalau untuk similarnya berarti sama dengan Google Chrome yang ada di Indonesia. Begitu ya artinya ya. Oke, thank you kakak. Oke, coba kita next dulu teman-teman. Kita lihat dulu. Teman-teman tahu tidak sih yang warna hijau-hijau ini kalau memang suka nonton drama nih 爱 pasti 奇 tahu. 艺， Aichi. Nonton drama pasti nih. 对， Oh, 对。哦，爱奇艺，哇，大家真的好了解这中国的 APP 啊，好厉害。好，nah berarti saya geser sedikit teman-teman. Yang ada di bawah ini namanya apa yang warna kuning? Kuning loh ya, bukan oranye. Kuning. 微博，微博，微博，好。那这个微博我们就存一下啊，kita simpan dulu teman-teman untuk kita bicarakan nanti. So next teman-teman yang ada warna oranye ini apa sih? 快手，快手是吧？哇塞，好，快手是和其他 APP 是差不多啊，快手itu untuk membuat video segala macam teman-teman ya. 好厉害。那最后一个呢是什么？yang terakhir itu apaan? Apa itu? QQ 浏览器，非常棒 ，QQ 浏览器是吧？哎，很好。Oke, nah teman-teman untuk page yang pertama ada 10 aplikasi yang terbesar yang paling sering digunakan. Ya, ini cuman sementara pengantar saja untuk teman-teman bisa tahu aplikasi apa saja yang sering digunakan. Tapi untuk hari ini ada 3 poin yaitu ada 中国的抖音、B 站和微博中国的抖音、B 站和微博 teman-teman. Jadi 中国的抖音、B 站和微博 mungkin teman-teman ada yang sudah pernah main begitu? 我先问一下抖音吧，抖音有没有用过？有，哦，有，经常用，经常刷，经常刷。对，一刷就不会睡觉了。哦，一刷就不会睡觉了，是吧？对，哦，begadang ini berarti ya. Oh. 所以如果累的话 OK 就不可以看抖音，累的话就不用看抖音，是对，吧？不可以看抖音，上看了抖瘾是不？音就是精神了。就对，精神了。Oke, good job teman-teman. So, kalau katanya kata kakak tadi, kalau udah buka Tauin pasti udah semangat aja, nggak bisa tidur, pasti begadang kerjaannya. Oke, it's okay teman-teman. Ini juga pengalaman saya, mungkin pengalaman Lausha yang lain juga sama teman-teman ya. So, yang kedua next kita lihat apa ini? Yang warna pink. 哔哩哔哩，哦，对，是哔哩哔哩啊，teman teman，哔哩哔哩就是或者说 B 站啊，大家在中国呢就是很少用，很少说就哔哩哔哩很经常说是 B 站，不是说哔哩哔哩不是不说哔哩哔哩，但是经常说 B 站啊。待会儿我们就解释一下，但第三个的微博ini harusnya juga sering dipakai, tapi yang di tengah saya ragu teman-teman
pernah pakai, mungkin ada yang pernah pakai tapi tidak terlalu sering teman-teman, karena ini tidak common di Indonesia. Tapi yang ketiga itu bisa diakses di Play Store ya, di iOS yang di iPhone berarti di iOS bisa ya. Oke, di Apple Store maksud saya. Kemudian yang next di sini, kalau teman-teman yang masih belum tahu tentang Douyin, it's okay. Saya sudah sediakan video yang kurang lebih ya. Kita sediakan, kita tonton dulu teman-teman. 开不了吗？哇，抱歉呀，大家，等下我看一下啊，能不能开？好的。OK，好的。那朋友们就看见了是吧？刚刚看见了没有？看见了没有？看见了，啊，对但是没有声音。但是没有声音吗？我好抱歉呀，没有声音吗？OK，好，那对里面的声音就是，sorry ya teman-teman, pokoknya intinya itu adalah membahas 中国的学到国粹有中医之类的朋友们都是可以建议大家可以背ini juga salah satu budaya teman-teman juga bisa menghafal nanti tapi ada Douyin Hao那边抖音号是不是在下面朋友们要是有抖音的话，可以搜一下157845391ini teman-teman bisa mencatat atau nanti dilihat saja di YouTube teman-teman ya. Oke, so next teman-teman itu baru permulaan pemanasan sedikit. Yang di sini ada Douyin. 我们有抖音。什么是抖音？Nah, teman-teman, saya minta dong teman-teman sepertinya Mandarinnya luar biasa sekali. Ada yang bisa membantu saya baca tidak? Satu kalimat saja pendek yang di sini. Ada yang bersedia mungkin? Oh, 沈善美说还没用过抖音，很慢。抖音是由今日头条复华的一款音乐创意短视频社交软件。非常棒，Oke, thank you kakak. Kakak siapa ini? Shuling mah. Bagaimana cara saya menyebutkan nama kakak? Shuling 是吧？好的 ，thank you Kak Shuling. Oke, sudah benar sekali teman-teman. Nah, saya jelaskan sedikit. Douyin 是由今日 sekarang 头条 tahu 头条 ya teman-teman ya. 头条孵化 yang diinkubasi ya 的一款音乐创意短视频社交软件yang mau saya tekankan di sini. Apa itu Douyin? Douyin adalah sebuah aplikasi media sosial. Berarti kalau yang artinya media sosial ya pasti bisa chat ya teman-teman, bisa video call, bisa teleponan, ya nggak teman-teman. Terus adalah tuan视频, video pendek. Kenapa sih video pendek? Saya boleh tanya nggak ke teman-teman? Kenapa sih video pendek begitu ya? Semuanya yang pernah main Douyin dong, gitu. Lah, video pendek kayak 1 menit, paling 15 detik, 20 detik, 30 detik. Why? Ada yang tahu? No? Biar lebih gampang diingat. Oh, biar lebih gampang diingat, Kak Flo. Oke, so any else? Saya simpan nih, biar lebih gampang diingat. Satu doang?
Oke deh. Nah, karena ada satu, tadi kata Kak Flo, biar gampang diingat, sebenarnya untuk ini manfaatnya sih, manfaat yang akan terasa di kitanya nanti. Tapi pada awal mulanya, kenapa dibentuk Douyin, kenapa dibentuk video pendek-pendek? Karena pertama, eh, kita tahu ya, MV, teman-teman di sini tahu ya MV ya, MV yang ada di YouTube, Korea-Korea pasti teman-teman ikut banget ya. BTS, Blackpink, ikut-ikut kan ya? Nah, tahu nggak teman-teman? mereka mereka buat MV itu habis-habisan teman-teman ya. Apalagi bagian belakang layar teman-teman daripada si artisnya ya. Nah, belakang layar sudah merencanakan mungkin 1 tahun, ya paling pendek 6 bulan. Tapi sampai pada akhirnya mereka sudah membuat MV, itu perlu waktu yang sangat panjang. Nah, karena yang membentuk Douyin itu pintar teman-teman, dia tidak mau ribet. MV itu karena panjang sekali, ya, ribet sekali pembuatannya. Jadi pada akhirnya beliau membuat Douyin untuk bisa dinikmati, bisa dibuat lebih gampang. Semua orang bebas. Begitu istilahnya ya teman-teman. So, 那我们下面就是有上线时间。上线时间artinya adalah waktu di-upload, waktu dibuat teman-teman. Jadi pada tahun 2016 bulan 9 tanggal 20 adalah ulang tahun Douyin，就是这个意思啊。然后软件语言就是简体中文啊，teman-teman. Jadi Douyin, teman-teman kalau mau main Douyin silahkan main, tapi jangan pusing-pusing ya teman-teman. Di dalamnya hampir semuanya adalah Mandarin. Begitu kan, bukan hampir semuanya, memang semuanya Mandarin. Oke, 好的。Nah, biasanya teman-teman ada pertanyaan. Ada pertanyaan yang paling common yang bisa saya dapatkan mengenai TikTok. Yang pertama, teman-teman bantu saya jawab ya, mau melalui chat, mau melalui speak up juga it's okay. So, yang pertama, 抖音用来什么的? Ini saya tidak menjawab. Teman-teman harusnya sudah bisa merasakan. Apa yang 抖音用来什么的？就是bebas ini teman-teman. 如果我平时听我朋友说的话，他们会说抖音是用来记录有钱人的生活。什么意思呀？哎呀，记录有钱人的生活吗？OK，好，这个是确实也没有错, tapi nggak benar-benar salah juga teman-teman. Karena memang konten-konten Douyin di dalamnya benar-benar orang-orang yang berkualitas begitu ya Kak Melani. Benar sekali. Thank you Kak Melani. Ini else dari Kak Melani. Selain untuk 拍有钱人的视频。是 buat refreshing kali ya mungkin ya kalau misalnya udah capek kerja gitu. Terus aku melihat ada juga kan Douyin itu bisa belajar banyak ya kayak misalnya Zhizi kayak gitu. Yang mau belajar lipat-lipat kertas atau belajar gambar itu kan kadang mereka ada ajarin tuh dari Douyin kayak gitu. 对，哇，好厉害呀用来学 ！OK，习也是 thank 可 you。以的，对，嗯不客气。好的，谢谢。Oke, thank you Kak Melani. Benar ya teman-teman ya. Jadi Douyin sebenarnya tidak perlu dipusingkan karena isinya Mandarin semua, tapi alatnya untuk refreshing, bukan memaksa teman-teman untuk terlalu mengetatkan diri belajar Mandarin begitu ya. Karena pas tidur, sebelum tidur kata Kak siapa ya? Kak tadi, Kak Melani ya. Sebelum tidur, shua Douyin, melihat Douyin begitu. Istilahnya seperti itu teman-teman. Jadi bentuknya adalah seperti itu begitu. Oke, next teman-teman yang kedua. Kita nggak makan waktu banyak. TikTok, Douyin mah. Teman-teman pasti main TikTok, tapi belum tentu main Douyin. Saya mau tanya, TikTok itu Douyin bukan? 不是，不是吗？应该是吧，但是 TikTok 是印尼版的，是国际 Oke. 不是印尼版，是国际版的吗？
抖音是中国版 OK，的，是吗？是这样子的吗？ OK，好的。我的理解是这样子的。哦，你理解是这样子的。Oke, 好的。Thank you, Kak. Kak Melanie, Kak Lavelin. Benar ya? Kak Lavelin ya? Nah, oke, thank you untuk speak up-nya. TikTok 是抖音吗? Kita coba pikir-pikir dulu. TikTok, 抖音. TikTok, 抖音. Beda? Sama. Beda? Sama. Oke, TikTok sama 抖音 sebenarnya adalah sama teman-teman karena bentuknya cuman bentuk yang berbeda saja. Yang satu dipakai di China, yang satu dipakai di internasional. Jadi sama saja. Ya, untuk kontennya memang sedikit berbeda, untuk bahasanya sedikit berbeda, bentuknya juga sedikit berbeda, tapi istilahnya tetap sama. Ya, karena kita akan menjelaskannya di nomor 3. 是一家公司嘛, satu perusahaan bukan sih TikTok dengan Douyin? Satu perusahaan bukan? 是一家, oke, ada chat. 不是一家公司嘛? Oke. 好的, dari Kak Chen Shanmei. Kak Chen Shanmei bilang 不是一家公司. Oke, so teman-teman, sebenarnya TikTok dengan Douyin adalah satu perusahaan yang sama. Ya, jadi ada yang namanya ByteDance, terus 就是在中文的话，我看一下，在中文就是有字节跳动，就是叫做字节跳动。Jadi perusahaannya memang sama teman-teman, cuman yang untuk mengelola memang berbeda begitu. Ya. 就是我们看一下第四 TikTok 和抖音的区别. Apa bedanya TikTok dengan Douyin? Kalau dari teman-teman sendiri yang menggunakan. TikTok pakai bahasa Indonesia, kalau Douyin pakai bahasa Mandarin. Good job. Wah, TikTok memang pakai bahasa Inggris, Indonesia bisa ya gitu ya. Douyin Mandarin semua gitu kan ya. Oke, so any else? TikTok itu Douyin, tapi bahasa Mandarinnya Douyin. Oke, TikTok itu Douyin, tapi bahasa Mandarinnya Douyin. TikTok itu Douyin, tapi bahasa Mandarinnya Douyin. OK， 还是没有接受到，但是这句话还是这样子吧啊。OK， Kak Riana, silahkan. 因为 TikTok 是在外国做的嘛，老师。OK，TikTok 是在外国做的吗？其实不是哦，不是 TikTok 不是在外国做的，是什么？kayak tadi teman-teman, karena memang satu perusahaan ByteDance atau yang namanya adalah 字节跳动satu perusahaan jadi bukan di 外国做的还是一样的对，那TikTok 和抖音的区别，teman-teman harusnya sudah paham. Saya nggak panjang lebar. Jadi TikTok itu adalah bisa dipakai di Indonesia, bisa dipakai di Inggris, bisa dipakai di mana saja. Tapi untuk Douyin khusus untuk masyarakat yang bisa berbahasa China, begitu ya, Douyin. 好，那我们看一下第5 ，TikTok 还属于中国的吗 ？TikTok 还属于中国的吗 ？TikTok masih punya China bukan sih？对，好的。TikTok masih punya China bukan? Hai是中国的. Wah, oke, 谢谢. Benar sekali Kak Chen Shanmei benar sekali. Karena apa? Karena tadi 是一家公司的吗？是一家公司的. Karena ya iya. Jadi menjawab nomor 5 TikTok 还是属于中国的jadi masih punya negara China gitu ya karena TikTok memang jalurnya berbeda bahasa saja dan beda konten sedikit istilahnya seperti itu. So next yang ke-6 teman-teman 为什么中国不能用 TikTok? Kenapa sih China nggak bisa pakai TikTok? Tapi teman-teman tahu kan ya China nggak bisa pakai TikTok? Wah, sebentar. Kita berapa ini?
Kita ber-58 loh. Oke deh, kita hitung seenggaknya ada 52, 53 begitu ya. Tidak menghitung anggota. Ayo lo teman-teman. Satu chat aja nggak masuk. Aduh, sakit nih, sakit. 什么老师刚才你问的？对，好，谢谢。就是为什么中国不能用 TikTok? Kenapa sih China nggak bisa pakai TikTok? 因为它有可能中文版的啦，是不是？会有抖哦音的啦。 ，OK， TikTok 是用来好国际的，的，是国际用的，是吗？是这样子的吗？ Oke, 好的，谢谢. Jadi kata Kak Melanie tadi, karena kan China udah punya Douyin, jadi terus ya TikTok untuk negara lain, begitu ya istilahnya. Oke, 好的，谢谢. Thank you Kak Melanie. Salah satunya adalah seperti itu ya teman-teman. Jadi 为什么中国不能用 TikTok? Karena 中国就是有抖音lah. Tapi satu lagi teman-teman saya tambahkan sedikit, China memang sedikit membatasi, agak sedikit sensi ya teman-teman ya. Tapi bukan oh, baru tahu loh China nggak bisa pakai TikTok. 是吗？ Iya, karena China ketat, benar banget loh Jelen. Iya tuh jadi China ketat banget teman-teman. Jadi istilahnya mau menjaga, benar-benar menjaga, tidak bisa dibocorkan begitu ya. Jadi istilahnya ada balon bulat aja tetap bulat, nggak mau dikempesin karena kalau kempes udah nggak bagus. Istilahnya seperti itu ya teman-teman ya. Oke, hao. So, kita yang ketujuh, Douyin 的优缺点在哪儿？是 ada yang tahu teman-teman? Douyin 的优缺点 ke bagusnya di mana, buruknya di mana Douyin? Oke, ini saya jawab deh. 就是抖音呢它的优点呢，就是在 kelompok besar. Ini karena teknologinya memang besar ya teman-teman ya. Jadi juga menjadi teknologi rekomendasi analisis data besar teman-teman. Kemudian yang kedua, kontennya akan selalu di no. 对，就是akan selalu di cloning teman-teman, sorry. Akan selalu di cloning, artinya adalah akan selalu di mix, akan selalu diperbaharui terus. Jadi yang lama dengan yang lama di mix akan jadi baru. Yang lama dengan baru di mix lagi akan terus ada. 可以学很多知识. Oke, thank you Kak Desi ya. Benar sekali. 抖音就是能学到很多东西，是不是? Oke, nah sekarang 缺点是在哪儿呢? Karena tidak semua aplikasi bakalan sempurna ya teman-teman. Hampir semuanya akan ada 缺点. 对，好，那缺点呢，就是有 untuk cara akses memang mudah teman-teman, jadi akan sedikit berbahaya. Ya, teman-teman paham ya, karena aksesnya mudah gitu ya. Terus masuknya pesaing secara konstan, jadi terus-terusan akan ada karena aplikasi selalu berkembang, teman-teman. Selalu berkembang. Jadi akan ada yang mungkin mengancam, bukan istilah mengancam ya, tapi mengancam kedudukan dari Douyin yang sekarang memang lagi hits gitu istilahnya. Kan ya? Oke, so thank you Kak Desti ya sudah menjawab Yodian. Nah, kita next dulu teman-teman yang ketujuh. Ke-8. 注册登录方式主要包括哪些? Nah, 注册登录, daftar, login. Cara-caranya seperti apa sih? Yang pernah pakai dong? 用微信注册就可以了，是不是？用微信或者有 QQ 的，好像我看到有登录用 QQ 的或者微信。我因为没有用过 QQ， 所以我用微信登录的。 Oke, 好的. Nah, teman-teman benar sekali. Jadi itu 就是注册登录方式 untuk daftar, untuk login teman-teman bisa pakai WeChat. Tapi yang lebih gampang teman-teman bisa pakai nomor. Jadi tidak usah menggunakan nomor China teman-teman, tapi bisa menggunakan nomor Indonesia juga it's okay begitu ya. Jadi disediakan pilihan ya teman-teman. Nanti bisa di-download, bisa dicoba-coba, dilihat akan banyak cewek-cewek cantik, cogan-cogan teman-teman. Oke, so next teman-teman yang ke-9 dong. 怎么下载? Aduh, tadi udah daftarnya, udah loginnya, tapi bingung nih. Gimana sih cara cari Douyin gitu ya? 怎么下载? Gimana sih downloadnya? So, downloadnya teman-teman. 如果我的话，我给我妈还有我的侄子是用那个 link，
用那个什么，OK，yang 哦， bajakan 对， itu loh. 但是因为我的哦，手机是从中国那边买的，所以已经有了， oke, 我抖音了。 好. Oke, hada. Nah, teman-teman kata Kak Melani, sebenarnya bisa sih teman-teman, tapi harusnya bajakan gitu, link-link bajakan. Kemudian kata Kak Mel ini karena HP-nya itu sudah beli di China, jadi sudah bisa di-download langsung. So, teman-teman, kita nggak usah pilih bajak-bajakan ya teman-teman ya, karena di Google, tinggal searching saja, ketik Douyin, tapi bahasa Mandarin ya teman-teman, Douyin 下载或者抖音就可以了。karena ada link atau web asli dari Douyin, teman-teman bisa langsung download dari situ. Atau tidak, teman-teman bisa pakai百度搜一下就可以了啊。Oke, next teman-teman, karena kita lihat batasan waktu juga, Douyin 可以切换语言吗？ Douyin 可以切换语言吗？ Bisa ganti bahasa tidak, Douyin? Tidak ya teman-teman. Douyin 可以切换语言吗？ Tidak. Jadi kalau misalnya teman-teman mau menggunakan Douyin, siap-siap saja, siap-siap mental begitu. Isinya Mandarin semua. Oke, tapi nggak apa-apa teman-teman. Kata saya tadi banyak cecan, banyak cogan, jadi untung sih teman-teman ya. Oke, next teman-teman. Kita bakal lihat ada ini apa sih? Kita bakalan sedikit membahas lebih dalam karena di sini akan jarang sekali dipakai 有 B 站哈，是不是？有 B 站啊 ，B A B B 站 station B 站。Lah di sini ada logo YouTube. Kenapa sih? Nah, karena yang mau saya sampaikan adalah ini biasa dibandingkan teman-teman. B 站 dengan YouTube itu kurang lebih sama. Gitu ya, kurang lebih, tapi bukan artinya YouTube ya teman-teman ya. Kita lihat dulu gambar yang pertama, teman-teman kenal tidak orangnya atau beliau yang ada duduk di gambar itu. Ada duduk di sana yang sudah saya sediakan gambarnya. Teman-teman tahu, beliau terkenal loh teman-teman, pintarnya luar biasa. Tidak ada orang China yang tidak mengenal beliau. Kamu seneng ya pegang remote nih karena OK， 那这位呢就是罗香老师啊，罗香老师，待会儿大家都可以搜一下罗香老师，真的好厉害啊！ Ini beliau adalah orang hebat ya di bagian hukum. Teman-teman tidak bisa main-main hukum dengan beliau ya, orangnya terlalu pintar dengan hukum. Oke, so teman-teman kita lihat saja langsung teman-teman di sini ada yang cute banget di sini, 是不是？什么是 B 站？是不是？Ada cute banget ya. Nah, so 英文名称就是在上面啊， yang ada di atas teman-teman. Oh, 不认识. Oke, sorry, Kak Marta, saya baru membaca. 英文名称 ada Bilibili di sini, Bilibili 简称 B 站啊，现为中国年轻世代高度聚集的文化社区和视频平台. Artinya dulu deh, pusing banget sih Laushe, ini panjang banget gitu ya. It's okay, saya jelaskan setelah saya membacanya dulu saja deh. 该网站于2009年6月26日创建的还有被粉丝们亲切的称为 B 站. Oke, teman-teman, jadi di sini saya translate sedikit. Jadi kalau bahasa Inggris artinya Bilibili atau dibaca Bilibili, kemudian biasa juga kita sebut sebagai B 站. Kemudian dari mana B 站? Karena setelah banyak digunakan, apalagi untuk anak-anak yang remaja begitu ya, 就是中国年轻世代中国年轻人都是用这些untuk刷kurang lebih kayak YouTube teman-teman, karena YouTube ya isinya video semua begitu kan ya. Terus akhirnya ujung-ujungnya disebut sebagai B 站. Nah, teman-teman di sini ada yang di bawah 网站名称就是哔哩哔哩kemudian 别名就是 B 站，还有上线时间2009年6月26日 tahun 2009 ulang tahun ya, berarti sudah berapa lama itu? Ya enggak, udah berapa tahun ya? 22 tahun ya? Ya enggak sih? Oh bukan ya, bukan 12 tahun ya. Oke. Nah, kemudian 这边有年轻人潮流文化娱乐社区，还有哔哩哔哩干杯 ini untuk 网站口号teman-teman. So, isinya apa? Laushe, kenapa ada B 站? B 站itu sebenarnya bukan pengganti YouTube ya teman-teman. Jadi B 站 memang sedikit mirip YouTube,
Tapi YouTube ini karena konteksnya adalah kotak begitu ya. Kotak 1, kotak 2, kotak 3 ini untuk YouTube. Tapi untuk Pican lebih sedikit lebih kecil, teman. Ada kotak lagi, kotak lagi, kotak lagi, kotak lagi begitu. Lebih kecil konteksnya ya. Layarnya lebih kecil. Nah, kemudian teman-teman misalnya tidak menggunakan Pican, teman-teman bisa menggunakan Bilibili yang warna biru. Aplikasinya itu adalah untuk apa? Untuk penggemar anime. Teman-teman kalau penggemar anime, silahkan di-download saja Bilibili. Isinya wah, begitu ya. Lucu lucu bareng-bareng aja gitu. Oke, di sini ada 9 pertanyaan teman-teman. Yang di sini ada 闭站用来什么的? Di sini nomor 1 akan selalu saya tanya dan teman-teman silakan jawab. Ya, tidak apa-apa Karyana. Sama ya teman-teman. 闭站用来什么的? Untuk refreshing dong teman-teman, nggak boleh dianggap stres, nggak boleh yang paling penting adalah tugas. Tugas apapun nggak boleh mengutamakan media sosial, begitu ya, untuk melihat YouTube segala macam Pican, begitu ya. Cogan-cogan, cecan-cecan, duluan deh, gitu ya. Tahu nih saya sama teman-teman, kalau cogan, cecan, gitu ya. Nah, selalu sama teman-teman gosip, gitu kan ya. Oke, yang kedua, Pican是 YouTube 吗? Kayak saya bilang tadi teman-teman, Pican 是 YouTube 吗? 不是，老师。不是,非常棒. Pican 是 YouTube 吗? Bukan ya teman-teman ya. YouTube memang untuk kita, tapi Pican 不是 YouTube. Bukan teman-teman. Yang ketiga, Pican 和 YouTube 的区别呢? Pican 和 YouTube 的区别呢? Oke, ini saya jawab deh. Biar kita cepetan aja. Pican 和 YouTube. Nah, dari yang tadi saya bilang YouTube itu memang konteksnya gitu ya. Ada video 1, video 2, video 3. Coba dibuka sekarang YouTube-nya. Ini pasti ada video 1, video 2, video 3. Satu layar tuh ada 3 gitu. Kalau di HP ya, di HP kecil ya. Kalau yang nggak gede-gede gitu atau di iPad segala macam, bukan ya. Nah, kalau di HP itu memang 1, 2, 3 gitu kan. Tapi kalau di Pican banyak teman-teman, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 biasanya. Gitu loh, banyak teman-teman. Jadi memang kecil-kecil ikonnya. Bukan kecil-kecil. Ya, kecil-kecil bukan ikonnya. Nah, gitu. Kemudian teman-teman kalau YouTube pinter banget teman-teman. YouTube kalau kita sekali lihat kayak kita lihat mukbang gitu ya. Mukbang, malam-malam lapar lihat mukbang deh. Pinter banget ya. Malam-malam lihat mukbang. Nah, jadi lihat mukbang terus, nanti isinya mukbang terus di YouTube gitu ya. Nah, tapi kalau Pican, tiap hari akan di-refreshing. Tidak peduli kalau teman-teman sering melihat mukbang, kecuali kalau sudah di-Quancho ya, kalau sudah di-follow akan selalu direkomendasi. Tapi kalau tidak, Pican tidak akan seperti YouTube yang akan langsung rekomendasi auto begitu ya. 对，好的，那第4就是 B 站能看到什么东西？B 站能看到什么东西？YouTube 的 video 会看到1个小时，B 站也可以。B 站也可以，B 站juga bisa 1 jam teman-teman. B 站能看到什么东西呢？B 站所有都能看到bisa banyak teman-teman. Jadi walaupun memang tidak ini ya, tidak terlalu lengkap, tapi bisa semuanya teman-teman ya. 对，好，那 anime memang juga banyak ya teman-teman di Pican. Oke, so next teman-teman yang kelima, Pican 怎么玩? Pican 怎么玩? Ya main aja gitu ya. Kenapa bisa tanya gitu ya, Pican 怎么玩 coba? Ya main aja lu. Ya anak-anak zaman sekarang ya pandai banget gitu. Anak umur 5 dikasih iPad. Wih, 1 malam udah bisa dikuasain. Ya enggak sih? Nah, Pican 怎么玩? Teman-teman coba dong di-download Pican, teman-teman pasti bisa lihat yang lucu-lucu, ucul-ucul. Cecan cogan juga nggak kalah gitu ya. Pengetahuan juga nggak kalah ya teman-teman. Ya, Pican juga disediakan untuk teman-teman yang serius belajar juga ada. Ya. Oke, 好，那yang keenam, B 站为什么受年轻人欢迎? Kenapa sih anak-anak muda suka banget Pican? Tahu nggak sih teman-teman?
Saya punya loh teman-teman dari China, mungkin teman-teman juga punya ya, teman-teman dari China. 你有 B 站吗？B 站很好玩就这样推荐我，gitu loh. Kenapa sih? Kenapa sih suka banget gitu? Oh, ada chat ini. Coba saya lihat. Oh, cara downloadnya gimana? Kita nanti bahas di nomor 9, Kak Silvi. Oke deh, karena nggak ada yang jawab, saya jawab deh. Ada dong. Ini siapa nih? B 站的视频全部免费吗，老师？Oke, Kak Melani, thank you. Nah, B 站的sebenarnya tidak ada kayak YouTube ya, YouTube dikit-dikit kuangkau, dikit-dikit iklan, dikit-dikit iklan, gitu kan ya, YouTube kan ya. Karena YouTube kan memang rating pengguna kan memang tinggi ya. Jadi maklum iklan banyak. Tapi B站 juga bisa teman-teman充 VIP oh. 可以充 VIP 的. Jadi bisa teman-teman bisa VIP. Jadi tidak ada iklan biasanya kalau di B站 tidak ada iklan. Jadi 那 kuangkau 就像我们这里 YouTube 的 Premium 是吗？ YouTube 对 Premium 好像也是没有广告的吧？但是我对，没有没有用过，我广告。只听过。对， Oke, 非常哦，是非常这样子。准确。对，benar sekali Kak Melani. Benar sekali. Jadi B站 nah, teman-teman kalau nggak ini juga nggak VIP gitu ya, juga nggak akan ada iklan teman-teman. Jadi bebas iklan, salah satunya orang-orang China apalagi anak-anak muda suka sekali. Ya, gitu kan ya. Iklan kan ngeselin teman-teman, dikit-dikit iklan padahal seru-seru nonton nangis-nangis, iklan. Gitu kan ya. Oke, nah jadi sebenarnya di B站juga suasananya juga tertolerir, teman-teman juga sangat nyaman, tidak ada yang berantem-berantem gitu kan ya. Jadi kemudian konten kualitasnya juga tinggi, mampu keluar dalam jumlah besar. Nah, itu adalah alasan kenapa anak-anak muda suka sekali B站. Kemudian kita next ke yang ketujuh, teman-teman, B站 的优缺点. Oke, di sini agak sedikit berat. 优点是什么? B站 的优点是什么? Tadi ya, teman-teman tidak ada iklan, gitu kan ya. Kemudian 缺点呢，就是VIP-nya mahal. 就是大家想要 VIP 的话，就是有点贵啊，teman-teman. Terus kalau misalnya sumber-sumbernya juga sedikit lebih jarang gitu, tidak terlalu banyak. 我看一下，因为平时中国的软件都有付费的。OK， 好，怎么样在 B 站是用什么还钱的？陈善美，这个是什么意思呀？在 B 站是用什么还钱？OK， 用什么还钱的是吧？也可以用微信pakai WePay juga bisa, Alipay juga bisa, teman-teman bisa. Begitu ya, pakai QQ juga it's okay gitu ya. Jadi kalau memang untuk membayar memang agak sedikit susah, kecuali teman-teman sudah pernah ada kartu ATM Bank China gitu ya. Ada? So, next teman-teman kata belum ya, di nomor 8 itu 就是注册登录方式还是一样的问题. Masih pertanyaan yang sama. Bagaimana cara mendaftar? Bagaimana cara loginnya, teman-teman? Di sini teman-teman sebenarnya gampang banget, B站 tidak usah login, teman-teman juga bisa main. Tapi tidak bisa like, tidak bisa komen di situ ya. Cukup untuk main juga bisa. Kemudian kalau teman-teman mau nge-like, mau follow, istilahnya ya udah deh, gampang banget. Tinggal isi nomor HP saja begitu ya. Udah kayak iklan sayanya nih. Tinggal isi nomor HP, habis itu udah bisa main gitu loh. 注册登录方式都是这么简单啊，朋友们。好，nah yang ke-9 teman-teman, 怎么下载? Ya sama teman-teman, kita tinggal cari di Google. Ya, teman-teman di Google loh ya, di Google, bukan Google Play Store dan Apple Store ya, bukan. 就是你打一下 B 站就可以了。B 站 ZHAN B 站下载就可以了。Akan ada link yang pertama. Ya, teman-teman akan ada muncul. Teman-teman bisa menikmati B 站 nanti. Oke, next teman-teman yang terakhir ada Weibo di sini. Oke, ada 3 gambar yang saya sediakan. Teman-teman, saya sangat suka sekali dengan anak kecil ini. Teman-teman juga boleh. Ada yang tahu tidak anak kecil ini siapa?
Saya senang dengan anak kecil nih. Walaupun anak kecil ngeselin ya. Nggak, canda. Oke, teman-teman kalau misalnya mau tahu gitu ya, tentang artis-artis, pasti buka-buka nih. Buka-buka apaan? Facebook. Buka-buka apaan? Insta. Buka-buka apaan? Twitter. Oke, so Twitter, Weibo biasanya juga disamakan teman-teman. Tapi Weibo dengan Twitter, sama bukan ya? Kita lihat dulu. Next. Oke, ada 什么是微博 di sini panjang lagi. 老师 kok panjang-panjang? Ya udah maaf ya, nggak panjang-panjang ini ya. Di sini ada microblog teman-teman. Nah, jadi Weibo artinya atau bahasa Inggrisnya memang microblog ya gitu ya. 是指一种基于用户关系信息分享. Jadi artinya adalah khusus platform khusus untuk membagikan informasi seseorang ke publik. Begitu ya. Ini untuk versi singkatnya teman-teman. Begitu. So, Weibo, 我们看一下这个 yang di sebelah kanan agak mirip tab teman-teman. Teman-teman harusnya tahu. Apa ini? Gambar apa ini? Kalau nggak tahu saya getok ini. Nggak, canda. Galak banget ya saya. So, apa ini? 你赢了羽毛球比赛的。印尼赢了，是不是羽毛球比赛的？di sini apa ini? 运动会，对的，是运动会，是不是啊？Jadi di sini ada Tokyo Olimpiade waktu itu ya, sempat Indonesia sempat ikut beberapa, masuk ada perunggu ya, terutama ada emas 1 dibawa pulang, happy banget ya Indonesia waktu itu ya. Kemudian lawannya kebetulan adalah China gitu ya. China memang memegang juara ke-2 gitu. Oke, so teman-teman, next kita bakalan lihat dulu. Di sini ada pertanyaan pendek teman-teman yang terakhir ya. Weibo 有什么好玩的 ya, sama teman-teman untuk refreshing, teman-teman bisa追星, teman-teman pasti ada ini nih, apa ini, idola cilik, bukan ya, idola teman-teman ya. Kalau idolanya orang-orang China gitu kayak EXO kan ada ini yang China gitu kan ya. Nah, teman-teman bisa nih buka-buka Weibo begitu, 看看视频。看看视频呢，看看视频是在微博吗？有点合适，有点不合适呢，是吧？ OK， 但是看个人啊，在个人就是喜欢什么就是喜欢什么，但是我本人saya sendiri suka sekali membuka Weibo untuk mencari cogan-cogan. Oke, sorry. Bukan ya. bukan. Weibo untuk mencari informasi teman-teman tentunya ya, bukan cogan-cogan, taunya cogan terus. Udahlah, yang kedua deh. Weibo 是推特吗? Kembali lagi, Weibo 是推特吗? Twitter bukan sih? Disamain terus Weibo sama Twitter. 对了，不是，当然不是。Thank you Kak Sylvie. 不是，是吧？ Ini ada chat lagi. 不是 ，Thank you Kak Marta. Siap. 微博不是推特，大家都知道，大家都了解。Oke, 非常棒啊。Kita next yang ketiga teman-teman. Tanpa lama-lama, nah 微博和推特有何不同？ Apa sih bedanya? Dari tadi beda terus.老师，pusing otak saya ya. Sorry. Nah, Weibo 和推特有什么不同呀？ Yang gampang dong teman-teman, dari perspektif teman-teman sendiri, dari perspektif pengguna. 有何不同？ Nggak ada nih yang mau jawab? Oke deh, kalau tidak ada yang menjawab, panggungnya kembali ke saya, berarti ada atribusi yang berbeda teman-teman. Jadi kalau di Twitter memang milik Amerika ya, kemudian Weibo milik China, kemudian ada dibentuknya memang waktu yang berbeda. Kalau di Twitter teman-teman bentuknya di tahun 2006, Weibo telat sedikit 3 tahun 2009. Kalau penggunaan yang lain adalah Twitter untuk China memang tidak bisa dipakai. Twitter tidak bisa dipakai kalau teman-teman ada di China. Ya, tapi kalau Weibo bisa dipakai di semua tempat.
semua tempat boleh dipakai. Oke, ada yang oh bukan yang keempat ya. 有优缺点是什么呢？ Oke, so 微博的优点adalah interaktivitas yang tinggi, teman-teman. Yang pertama ada interaktivitas yang tinggi. Yang kedua ada cepat. Weibo itu tidak lambat, teman-teman, nggak lambat. Aduh, lelet banget ini. Padahal mau lihat lagi, ini kenapa baru baca setengah, lelet lagi, fotonya belum ada lagi gitu kan ya. Terus teman-teman, otonomi. Jadi setiap orang boleh mengupload, bebas mengupload konten apapun, tapi dengan membaca peraturan dulu begitu kan ya. Boleh bebas mengupload apapun keseharian begitu untuk menginfokan diri sendiri gitu ya. Kemudian,它的缺点是什么呢？缺点就是semakin banyak iklan dan pemasaran karena tahu teman-teman pebisnis tuh otaknya ya incar terus yang mana nih untuk mengembangkan bisnis gitu. Oh, Weibo tinggi nih ratingnya. Jadi menggunakan Weibo untuk mengiklankan bisnisnya begitu ya. Jadi makin males teman-teman. Iya nggak sih teman-teman kalau menggunakan Weibo, YouTube, aplikasi apapun ada iklan jadi males. Jadi mau yuk冲 VIP 是不是？就是ada satu kebiasaan ya di situ ya teman-teman ya. Oke, yang kedua teman-teman, semakin sedikit informasi yang berharga. Kenapa sih? Karena ya teman-teman, seperti kata saya tadi, teman-teman bebas saja mengupload semua hal. Karena ya tidak akan banyak informasi penting ya. Ya teman-teman bakalan follow ini anak deh cantik gitu, follow ini deh ini gitu. Jadi makin sedikit info yang penting-penting begitu ya, karena sekarang juga ada COVID-nya. Tapi teman-teman nggak terlalu sering ikut COVID-nya, tapi lebih sering ikut yang masak-masak deh, ikut yang makan-makan deh begitu kan ya. Oke, 我很了解大家的啊。Stok tahu banget sih, Lausir. Oke, yang ketiga teman-teman ada batasan konten. Apa sih maksudnya? Ya walau memang pengawasan ucapan memang cukup ketat di sini ya di Weibo, tapi masih banyak teman-teman yang ingin menggunakan Weibo untuk menerobos batasan. Jadi hoax disebar tanpa disaring dulu. Ini memang sedikit susah ya untuk di bagian pengurus Weibo gitu kan, karena memang dibiarkan bebas gitu kan. Memang ada yang walau memang ketat sedikit, tapi akan ada sedikit kebocoran. 微博会拿来做直播吗？微博会拿来做直播吗？我忘掉了是不是会拿来做直播的，但是好像可以吧。saya juga sedikit jarang teman-teman untuk membuka Weibo. Tapi nanti kalau di lain kesempatan ini kakak siapa ya? Kak siapa ini? Oh, 会的. Oh, thank you Kak Ning. Thank you Kak Li Jiexi. Wah, 谢谢. Chen Shanmei, pertanyaan kakak sudah terjawab. Thank you ya kakak-kakak. Anyone. Oke teman-teman. Nah, 微博能切换语言吗？ Bisa teman-teman, bisa mengganti bahasa teman-teman. Jadi teman-teman gampang aja kalau teman-teman belajar di Taiwan susah banget lihat Mandarin yang di China itu ya gitu kan ya. Nggak apa-apa teman-teman bisa用繁体字. Kalau mau menggunakan Mandarin juga Mandarin seperti ini ada, mau menggunakan Inggris juga ada, begitu ya teman-teman. Oke, 好，那注册登录方式还是一样的问题。注册登录方式主要包括哪一些？就是很简单，teman-teman bisa pakai QQ, bisa pakai 微信, bisa pakai nomor HP, teman-teman, gampang banget. Oke, 怎么下载还是一样, bisa cari di Google, tapi nggak usah di Google juga sih. Google Play Store juga sudah ada. Ya, gampang banget teman-teman, di Google Play Store juga ada. So next, di sini ada patch yang lumayan berisi di sini. 学到中国哪些 APP? Di sini teman-teman silakan jawab 1 atau 2 deh teman-teman untuk mengisi di sini ada 微信、抖音、美图、网易云, ada 淘宝, 还有哔哩哔哩动画, 还有支付宝, 还有微博. Ada lagi dong teman-teman. Banyak loh. Ayo, 滴滴车. 车是不是？哇，用过呀。Oh, 谢谢. Ada lagi teman-teman. Maya, Timbulin Maya, Malaya. 还有酷我音乐。酷我音乐. Oh, ini pendengar musik berarti 酷我音乐是吧? Oke, 好的，非常棒. Oke, ada lagi.
Ada 3. Saya minta 2 lagi deh buat dilengkapin jadi 5. Enak banget liatnya 5 gitu. Oh, benar banget. VOV, Youku, 对吧？哇，对对对对对，大家好棒，对。白度，对，白度翻译. Oh, 对对对. Kak Marta, Kak Maria. Ada lagi siapa nih? Chen Shanmei. Ini Chen Shanmei dari tadi ini. Kakak ini udah saya hafal namanya nih ya. Oke, 小红书. Oh, 小红书也用啊. Kak Tem. Oke,非常棒. Ternyata teman-teman sudah tahu banget untuk aplikasi China. Kita giliran untuk mengetahui aplikasi China yang paling sering digunakan, yang paling common. Ada nih logo-logonya nih. Sebutkan teman-teman. Sebutkan dan jelaskan. Malas banget ya. Ada Douyin, TikTok. Enggak, bukan Douyin, TikTok. Ada Twitter, teman-teman. Ada Facebook. Ada Messenger. Ada Instagram. Ada apa lagi? Skype. Ada apa ini? Snapchat. Ada WhatsApp. Ada Telegram. Banyak ya teman-teman aplikasi Indonesia. Ya enggak sih? Tapi untuk bahasa Mandarinnya teman-teman pelajari ya. Coba. Oke, ada next teman-teman yang terakhir ada Wen Wo Pa. Wen Wo Pa. Any question teman-teman? Siapa-siapa ini? Hey, ada pertanyaan. Teman-teman tahu nggak? 必须用中国的号码吗？可以用印尼的号码吗？ Oke, 是什么 APP? Aplikasi apa tadi kakak? 随便，抖音可以。 Oh, oke, 好的. Rata-rata tidak perlu jauh-jauh ya pakai bukan nomor China tapi nomor Indonesia juga sudah bisa, jadi 很方便的. 大家都可以下载 3 aplikasi tadi, 有抖音, B 站和微博. Jadi aman teman-teman. Bebas. Ada chat di sini, ada kolom chat. Lalu kalau mau beli barang di Taobao, apakah bisa langsung door to door ke rumah kita? Wah, susah sekali kakak. Kalau mau ke Taobao, agak sedikit ribet teman-teman. Jadi perlu ada agent sebenarnya kalau di Taobao. Ya, perlu ada agent, perlu ini itu lagi teman-teman. Jadi, wah memang Taobao sih menggiurkan ya teman-teman untuk harganya, untuk barang-barangnya ya. Yang memang jarang-jarang juga ada di Indonesia juga susah banget ditemuin. Ya kalau ada pun memang yang mahal-mahal di Indonesia ya, gitu. Taobao memang murah tapi balik lagi bakalan ada agent teman-teman bakalan mahal gitu. 对，就是这样。OK， saya next dulu. OK， 好，所以在中国真的不能用抖音啊？Oh, maksudnya TikTok gitu ya? 中国不能用 TikTok mah? Kalau setahu saya memang nggak bisa. Iya, karena teman saya juga waktu itu bilang TikTok ini perlu akses kalau tidak salah, perlu pakai VPN segala macam karena memang tidak bisa gitu ya. Begitu Kak Mega. So, any question? Kalau tidak ada, saya tanya nih, teman-teman. Saya cuma punya 2 pertanyaan. Saya tanya nih ya. Nggak ada yang nanya soalnya. Kalau saya tanya, teman-teman, kenapa mau main aplikasi China? Kenapa mau main aplikasi China? Maksudnya kalau kita berlangganan di aplikasi kayak Tencent Youku dan lain-lain harus pakai apa? Membayar ya. Sebenarnya kalau membayar memang perlu 支付宝之类的那个，就是在中国的那个。Pokoknya perlu bank China. Kalau sekarang memang agak sedikit susah sih kalau mau pakai Visa card gitu ya. Agak sedikit susah sih. Saya pernah coba nggak bisa saya stres gitu ya. Tapi memang kalau memang misalnya mau harus punya bank China setidaknya ya kayak Tencent Youku. Suka nonton nih ya, nonton Drachinnya. Susah, Mei. Oke, teman-teman, silakan jawab pertanyaan saya. Satu saja. Iya, benar. Tuh, dan 就是腾讯就是 VTV teman-teman. Kalau di Indonesia,
Bahasa Indonesia ya, WeTV. Kalau bahasa Mandarin memang Tangxuan. Kenapa mau memainkan aplikasi China? Untuk mengakhiri ya, teman-teman. 因为我想看，因为我想看我偶像，是吧？我猜到了，大家都有偶像。Aduh, teman-teman ya, pasti ada aja idolanya ya. Ini Chogan ya, tebak ya, Chogan ya. Kalau saya tertarik kadang isinya menghibur, kocak banget. Oke, benar. Tapi lebih kocakan Indonesia loh, teman-teman sebenarnya. Kocakan Indonesia loh, karena China memang kontennya terlalu banyak yang apa ya, memberikan pembelajaran gitu ya. Kalau di Indonesia, wah barbar, apalagi TikTok-nya teman-teman. Seru banget TikTok Indonesia. TikTokersnya. Bah, gitu ya. Karena banyak yang bisa dicari di aplikasi China. Begitu ya. Banyak film-film, pengetahuan luas, benar sekali, pengetahuannya luas sekali teman-teman. Jadi teman-teman kalau yang pandai bahasa China, ada tugas di misalnya di sekolah gitu ya, searching deh gitu ya, tambah-tambah referensi gitu ya, nggak di Google mati-matian. Teman-teman juga teman-teman yang lain juga pada Google semua, gue yang lain gitu kan gitu. Oke, so teman-teman, thank you untuk sharingnya hari ini. Kalau misalnya tidak ada pertanyaan, saya kembalikan dulu.辛苦大家了 malam-malam begini sudah hadir. Thank you banget. Saya kembalikan ke 老师. Oke, 好的，谢谢，辛苦大家。 Oke teman-teman, sebelum kelas berakhir, langsung minta temen nih untuk isi dulu ya link feedback untuk pemaparan hari ini ya teman-teman. Oke, minta Veloso untuk kirim linknya ya, biar teman-teman dalam waktu 2 menit untuk isi link feedbacknya ya. Sebelum kelas benar-benar berakhir. Oke, 2 menit ya teman-teman. Baik, sebelum kita tutup, mari kita foto bersama dulu ya. Yuk teman-teman, buka kameranya ya, biar kita foto bareng nih sama Veloso hari ini ya. Oke, yuk dibuka kameranya teman-teman. Yeay. Silakan Veloso. Oke, untuk teman-teman yang masih belum buka kamera, bisa dibuka dulu ya, biar kelihatan wajah cantik dan gantengnya. Oke, mulai dari slide pertama dulu ya. 1, 2, 3. 好的，下一个再拍一次。Oke, 1, 2, 3. Oke, terima kasih semuanya. 谢谢大家。 Thank you, Veloso. Thank you semuanya. Selamat malam dan sampai jumpa di kelas webinar selanjutnya. 再见。再见。